Saya mau jujur, DPR itu kan 575 orang. Habibur Rahman nggak bisa mengatakan DPR secara keseluruhan. Tapi ya kita lihat bijaknya ya kawan-kawan mengikuti dinamika. Ketika terjadi peristiwa seperti itu, memang betul kami tidak menginginkan. Kalau saya ya, karena yang terbaik seperti itu. Apakah menurut saya benar atau salah? Saya mempertanggungjawabkan semua semua tindakan saya kepada konstituen saya. Mana yang menurut saya benar saya lakukan, mana yang menurut saya salah tidak saya lakukan, gitu kan ya. Termasuk pada akhirnya tidak diundangkannya undang-undang ini. Maka saya rasa sebagai bagian dari politisi di negeri ini, kita semua rasanya sekali-sekali harus mengakui bahwa proses di DPR kemarin itu berlawanan dengan suara rakyat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, mestinya DPR mewakili suara mereka. Faktanya hari ini mereka marah. Rakyat marah terhadap DPR, rakyat marah terhadap Pat-Pat Gulipat, rakyat tidak mau kecolongan lagi, maka rakyat bersuara. Dan itulah poinnya. Kita menganggap putusan MK itu adalah hadiah terbaik, kado terbaik untuk ulang tahun Republik Indonesia. Baru sehari tiba-tiba berubah semua. Akan dilakukan rancangan semacam itu. Kita tahu kok bahwa ini, kalau saya meminjam istilah dari MK, ini dianggap pembangkangan konstitusi kalau diteruskan. Masa kemudian rakyat diam saja melihat itu? Maka kita tolak dong. Kita di fraksi PDI Perjuangan di DPR menolak untuk dibawa ke paripurna. Maka hari ini sebaiknya kita bersimpati kepada teman-teman masyarakat yang turun ke DPR. Masih banyak kawan-kawan yang hari ini terluka. Saat kita ngobrol, berdiskusi, berdebat di sini, banyak sekali yang terluka. Kena gas air mata, kena sikat, kena tendang, kenapa? Semua mulai Freeport tadi. Masyarakat bisa melihat bagaimana rakyat Indonesia yang punya hak konstitusional untuk bersuara, untuk protes terhadap masa depan mereka yang mereka khawatirkan, lalu bertemu dengan aparat dan diperlakukan seperti itu. Hari ini, mari kita bersimpati dengan mereka dan mengakui bahwa yang terjadi di DPR kemarin berlawanan dengan suara rakyat. Harus diakui gak tuh Bang Habib? Kami di DPR ya menyerap aspirasi dari semua pihak. Ada pendapat A, ada pendapat B. Tapi pada akhirnya pengambilan keputusan itu bukan persoalan benar salah. Benar menurut kami, salah menurut Anda, salah menurut Anda, benar menurut kami, bukan persoalan itu. Tetapi sama yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kemanfaatan? Apa gunanya kita merasa benar kalau yang terjadi adalah timbul kegaduhan yang menimbulkan korban. Nah itu yang menurut saya dengan bijak harus kita hindari. Ini saya agak beda ya Sylvia ya, sorry. Buat saya ini jadi pertanyaan, berarti Bang Habib saya anggap merasa tidak ada yang salah baik dalam proses yang terjadi kemarin ataupun substansi yang walaupun tidak sempat menjadi undang-undang. Ini buat saya jauh lebih penting. Kalau alasannya hanya kemanfaatan, takut ada kegaduhan, artinya DPR nanti akan bekerja didasarkan pada tes kepada reaksi publik. Kasian yang disebut Seno tadi akan muncul korban dulu, baru kemudian sesuatu yang tetap DPR anggap benar, tapi DPR harus ngalah. Kira-kira bahasanya seperti itu. Saya malah tertarik dengan ungkapan Bang Habib tadi. Karena menurut saya ini yang paling penting adalah bagaimana kita membongkar apakah DPR mengakui ada yang salah dalam proses yang dilakukan oleh Balik kemarin. Bagaimana DPR menjelaskan bahwa apa yang ada dalam revisi undang-undang pilkada itu tidak masuk dalam RUU, tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Kenapa tidak mendahulukan misalnya perlindungan pekerja rumah tangga, perlindungan obat dan makanan. Dan saya ingin juga jawaban apakah itu sebetulnya reaksi dari keputusan MK atau nggak ada kaitannya, akui saja. Kalau emang MK salah, akui. Dan kami memang pengen bereaksi dan menggunakan kewenangan legislasi kami. Itu yang publik perlu tahu gitu. Dan kalau DPR merasa benar, jalankan fungsi sebagaimana mestinya dan kemudian berdebat dengan publik juga tidak masalah. Daripada kemudian atas nama kegaduhan kami sengaja mengalah. Karena ini jadi sangat penting, ini presiden bagaimana kita bernegara ke depan. MK bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, presiden bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya, DPR juga bisa melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Dan saya harus kritik keras tidak jelas yang diungkapkan oleh seorang presiden. Itu ya sebetulnya perdebatan kebingungan pertamanya itu tentang konsistensi. Lah kok kalau pilpres oke DPR, kok yang ini tiba-tiba nggak oke? Ada kelanjutannya. Ya logika awam aja. Ya itu kan logika yang paling dasar. Kok gitu sih? Makanya kemudian orang mulai bertanya-tanya. Masuklah itu si Raja Jawa, masuknya itu si Barep dan si Bungsu. Kok harus semuanya dapet sih? Sebetulnya kan awal asal muasal itu kan kebingungan dari masyarakat itu. Jadi kalau Anda ngomong konsistensi, kita perlu kaca juga. Orang yang dahulu ya kan
mempersoalkan misalnya putusan apa namanya MK 90, sekarang di posisi yang berbeda. Begitu juga orang yang waktu itu tidak mempertahankan putusan MK, sekarang ada di posisi yang berbeda. Susah juga kita. Menurut saya sudahlah, mari kita berhenti berapologetik. Bahwa kemarin yang dilakukan oleh DPR, rakyat tahu kok. Kalau itu kemudian ada sesuatu di sana, rakyat bisa menduga kok bahwa ada potongan puzzle-puzzle yang selama ini seakan-akan terpisah-pisah. Akhirnya rangkaian puzzle itu terkumpul. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena hari ini ramai sekali. Tidak ada yang mengorganisir, semuanya organik, gak ada konsolidasi lama, rapat di DPR kilat, demonya juga kilat. Semuanya langsung turun, masyarakat dari mana-mana, tidak hanya di Jakarta. Artinya apa? Kesadaran ini tumbuh di mana-mana. Rakyat bisa menangkap bahwa jangan-jangan ini ada pat-pat gulipat antara elit politik tertentu yang ingin menciptakan situasi semacam ini untuk agenda politik tertentu. Maka kenapa saya berani bilang begitu? Yang di demo DPR, tapi poster yang diangkat oleh masyarakat tentang Raja Jawa. Yang di demo DPR, yang diangkat poster masyarakat tentang keluarga Raja Jawa dan dinasti. UUD, ujung-ujungnya dinasti. Tulisan itu yang muncul pada saat tadi penyampaian pendapat di mana-mana, yang begitu cepat, semua kampus-kampus besar bersuara dan terjadi dengan begitu extraordinary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kem TV Channel. Barusan kita saksikan perdebatan yang cukup panas antara Ketum Partai Gerindra ya Habibur Rahman sebagai pembicara dari pihak DPR dengan politisi PDIP Seno Bagaskoro dan pengamat politik dan juga yang cukup senior ya Yunarto Wijaya. Di sini Bang Habibur Rahman berusaha mati-matian membela DPR bahwa DPR di sini tidak bersalah dan merasa DPR bukan biang kerok terjadinya kerusuhan dan demo atau pengerahan massa kemarin di gedung DPR ya. Dan kita tahu di gedung DPR kemarin Habibur Rahman sempat menemui pendemo dan ya sempat ditimbuki botol aqua dan dipaksa turun dan diusir oleh pendemo, oleh mahasiswa ya, bahwa tidak terima, bahwa malah menyulut kemarahan para mahasiswa dan massa di depan gedung DPR dan akhirnya terpaksa diamankan masuk ke dalam gedung DPR. Dan selepas itu malamnya langsung diundang di acara TV dan berdebat nih orang tiga ini nih. Dan kita lihat di perdebatan tadi ya terlihat sekali kalau Habibur Rahman itu memang sangat membela sekali bahwa marwah DPR ini seolah-olah DPR bukan biang kerok dari masalah ini dan seolah-olah melemparkan bahwa MK lah yang membuat keputusan diam-diam katanya dan ya tanpa dan kilat dan diam-diam, dan bukannya tidak kebalik, yang membuat keputusan secara kilat itu kan balik DPR itu. Dan Habibur Rahman terlihat sekali di sini menutupi apa yang terjadi di DPR, kebobrokan lah dalam tanda kutip ya di DPR. Dan ini di sini Seno Bagaskoro sebagai politisi muda PDIP ini saya salut sekali ya, argumentasinya ini benar-benar berbobot. Dan ya kita lihat yang demo kemarin di depan gedung DPR bukannya ingin membubarkan DPR, tetapi poster-poster, tulisan-tulisan itu justru ingin menurunkan Raja Jawa. Ini kan yang aneh, yang dituntut DPR yang kena Raja Jawa dan dinasti politiknya. Dan itu juga di situ tadi juga ada Bung Hendri Satrio yang ya emang sumber masalahnya ya Raja Jawa keluar ini dan mengusung anak-anaknya supaya menjabat, supaya meneruskan dinastinya. Dan di sini Bung Yunarto juga merespon pernyataan Habibur Rahman yang mengatakan bahwa setelah ada gejolak di masyarakat, lalu DPR berusaha menganulir keputusannya dan membatalkan lah ya, tidak jadi dibawa ke sidang paripurna pengesahan soal revisi undang-undang tersebut. Dan di sini langsung dibantah oleh Bung Yunarto Wijaya ya, bahwa kalau tidak ada reaksi dari massa, dari mahasiswa berarti ya aman-aman saja, atau keputusan ini sekedar cek ombak bagaimana respon masyarakat. Dan di situ sayang sekali kalau cuman patokannya itu ya, sangat disayangkan dong. Apabila masyarakat semua diem ya berarti nerima gitu. Ya nggak begitu, harusnya kan membuat undang-undang itu
dipikir secara logika, ini masuk akal apa enggak, ini membela rakyat apa tidak. Dan saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan Seno tadi ya, bahwa anggota DPR ini sebagai wakil rakyat tetapi tidak mewakili suara rakyat. Bahkan ya mungkin mewakili suara penguasa atau mewakili tanda petik Raja Jawa tadi ya. Dan Seno berulang kali ngomong, kita tidak lihat, kita sedang diskusi di sini sementara di depan gedung DPR banyak yang terluka, banyak yang ya terkena pukulan apa gas air mata ya. Sedangkan kita di sini berdiskusi atau berdialog, sementara di gedung DPR banyak mahasiswa yang jadi korban tindak kekerasan para aparat, dan ini sangat disayangkan. Dan Seno Bagoskoro juga menjelaskan bahwa ya, tinggal diakui saja kalau memang ini ulah dari DPR, tinggal akui saja. Ini tidak apa-apa kalau memang itu yang ya salah, ya akui salah, harusnya seperti itu ya. Kalau berpolitik secara dewasa tuh harusnya seperti itu, tidak menutup-nutupi lah apa yang terjadi kemarin, dan harusnya seperti itu. Tetapi sangat disayangkan ya, namanya jubir ya harus membela institusinya ya, supaya terlihat bagus, terlihat baik-baik saja, terlihat membela rakyat di depan rakyat ya. Padahal anggota DPR yang kita kenal ya keren-keren lah, padahal itu semua kan digaji oleh rakyat, makan gaji dari rakyat. Tetapi apa, sekiranya rakyat meminta pertanggungjawaban keputusannya yang memberatkan rakyat, justru malah aparat yang dikerahkan. Dan itu sangat disayangkan sekali. Dan ini paradoks sekali ya, wakil rakyat tidak membela rakyat, rakyat ingin bersuara malah dibungkam oleh aparat. Nah, ini sungguh sangat disayangkan. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya ya tentang perdebatan tadi. Bagaimana komentar Anda atau pendapat Anda, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Dan juga ya like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya, supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam waras.